Halo, assalamualaikum guys. Ya, jumpa lagi ya ini di Oho TV. Aku Ogrit dan sama Bung Oho. Ini tadi sebelum kita mulai itu kita ngobrol-ngobrol tentang kondisi harian di bahas politik lah. Kita suka bahas politik itu kan gitu ya. Dan yang dikhawatirkan tuh kalau terjadi titik kulminasi kan gitu. Nah, jadi kita tuh ngobrol sana kemari itu ya harapannya jangan sampai terjadi revolusi ya, tapi saya kira itu sudah berlalu. Oke, sebelum kita lanjut tentang masalah revolusi ya, kali ini agak sedikit wow kan, karena dari diksinya aja revolusi itu sudah satu hal yang panas kan gitu ya. Kalau kalian memahami kan gitu. Jadi sebelum kita lanjutkan, ini aku Ogrit dan Bung Oho, dan semoga kalian bisa enjoy kami menemani kalian beraktivitas apapun, dan semoga kalian dimudahkan segala urusan, dan semoga sehat di rumah. Semoga sehat semua sekeluarga dan dimudahkan segala urusan, itu ya yang paling penting kan gitu. Oke Bung, apa kabar Bung? Alhamdulillah sehat, baik semua. Alhamdulillah ya, semoga kita diberi kesehatan selalu dan amin, dimudahkan. Oke, kembali lagi langsung tancap gas saja tentang masalah revolusi ya. Jadi dalam suatu kondisi tertentu tuh, kalau suatu negara yang kondisinya tidak baik-baik saja, yang dikhawatirkan tuh kalau terjadi tingkat titik kulminasi. Karena mulai dari ketidakpercayaan dari semua lembaga dan sebagainya itu sangat mungkin terjadi revolusi kan gitu. Dan itu sangat-sangat yang tidak diinginkan juga sih sebenarnya. Nah, kalau berbicara masalah revolusi itu yang paling terkenal yang dibahas itu revolusi Prancis gitu. Kira-kira revolusi Prancis itu kenapa kok paling fenomenal kan gitu? Apakah memang itu pertama kali revolusi yang besar, atau dari kata revolusi sendiri itu gimana itu kok? Atau dan kaitannya dengan dunia lah, intinya begitu. Gimana Bung tentang revolusi Prancis itu? Belajar mengenai sejarah revolusi Prancis itu kita harus melihat kondisi waktu tersebut di Eropa pada zaman tersebut. Kenapa? Karena pada saat itu adalah revolusi Prancis adalah puncak dari kekuasaan absolut dari monarki para bangsawan penguasa di Eropa. Dan kenapa kok sampai berpengaruh sampai zaman ini? Karena pada waktu itu zaman kemasan Eropa mempengaruhi seluruh dunia karena ada banyak jajahan, pengaruh dan sebagainya, sampai sekarang masih terasa. Itulah sebabnya kenapa revolusi Prancis itu sampai sekarang masih terkenang-kenang dan juga mempengaruhi segala lini kehidupan masyarakat peradaban modern saat ini. Karena revolusi Prancis itu adalah ketika sejarah membuktikan bahwa adalah perjuangan untuk melawan kekuasaan absolut. Entah itu bentuknya seperti apa, kerajaan, monarki, atau republik, atau seperti apa, itu adalah puncak dari perlawanan terhadap kekuasaan. Dan itu kondisi pada saat itu revolusi Prancis, karena Prancis tersebut pada saat itu salah satu negara Eropa terkuat selain Inggris. Di daratan Eropa, di kepulauan ada Inggris. Nah, mereka berdua kan bersaing dari ibaratnya superpower lah pada zaman sekarang ini lah. Dan mereka bersaing di segala lini masa. Karena persaingan tersebut, ketika terjadi puncak kultivasi pertemuan itu berdampak kepada masing-masing negara. Revolusi Prancis itu sebenarnya setelah revolusi Amerika. Kenapa? Sebelumnya ada lagi ya? Sebelumnya ada. Jadi di Eropa saat itu ada dua puncak kekuasaan, Inggris dan Prancis. Mereka berperang di segala lini bidang. Dan terutama sebelum revolusi Prancis terjadi, puncaknya adalah mereka berperang di revolusi Amerika. Karena mereka saling berebut jajahan di benua Amerika Utara dan saling berperanglah mereka. Dan karena pengaruh dari perang itu melemahkan kedua negara. Bukan hanya Prancis tapi juga Inggris. Tapi memang kedua negara yang raksasa di Eropa. Iya, raksasa di Eropa itu melemah karena peperangan di benua Amerika itu, sehingga melahirkan negara Amerika Serikat, United States Amerika itu. Kenapa kok dua ini menjadi lemah gara-gara Amerika? Ketika mereka memperjuangkan hegemoni mereka, pengaruh mereka, dengan segala cara mereka harus menang. Ketika itu dilakukan, segala sumber daya, baik sumber daya material dan pikiran sebagainya manusia harus dicurahkan, yang penting kita menang. Dan itulah yang menyebabkan revolusi Prancis terjadi. Kenapa? Karena revolusi Prancis itu adalah hasil dari kebijakan-kebijakan sebelumnya negara Prancis itu, dari raja-raja sebelumnya. Tapi untuk mengangkat nama Imperium Prancis itu.
Oh, rebutan tadi ya? Ya, perebutan kekuasaan hegemoni antara Inggris dan Prancis. Puncaknya ketika revolusi Amerika, mereka berperang habis-habisan, menghabiskan sumber daya. Nah, ketika perang revolusi Prancis berakhir, di Amerika berdiri, tentara Prancis kembali, ternyata kondisi dalam negeri mereka kacau karena segala lini masa Ipolixosbud Hankam itu sudah hancur karena ya sumber daya itu hanya pengen menang saja, tapi tidak memperdulikan bagaimana keberlanjutannya. Dan akhirnya puncaknya adalah revolusi Prancis. Kenapa? Karena rakyat sudah ditekan berbagai pajak, berbagai ketidakadilan, ditambah lagi ada tentara yang kembali dari legioner yang kembali dari Amerika, ternyata mendapati negaranya seperti ini, dan mereka juga tidak bisa dikatakan tidak dapat pensiun atau uang. Akhirnya kesenjangan sosial yang terjadi kesenjangan tinggi sosial gitu ya. semakin tinggi, akhirnya memuncak jadilah revolusi Prancis itu. Nah, ini tadi yang sebelumnya kita bahas-bahas itu. Ketika terjadi kesenjangan sosial itu, kalau suatu hal nggak semakin sembuh, itu kan dikhawatirkan terjadi seperti itu kan di mana-mana kan hampir seperti itu ya. Nah, oke, sekarang tadi ya karena perebutan dan sebagainya. Tapi revolusi Prancis itu sendiri itu awalnya sebelum masalah kesenjangan sosial ya. Itu poin-poin apa saja yang sehingga kok sampai sebegitunya rakyat itu benar-benar, apakah separah itu kan? Separah apalah paling nggak sampai terjadi seperti itu. Ketika manusia, itu bicara manusia makhluk hidup lah, mereka ditekan kebebasannya, itu kok mungkin masih bisa hidup, masih bisa berdiri. Tapi ketika mulutnya tidak bisa dikasih makan, perutnya nggak kenyang, mulutnya tidak dikasih makan, perut tidak kenyang, kelaparan dan sebagainya, mau dikasih bahwa kita negara kuat, negara dominan, negara apa, mereka tidak akan peduli. Ketika revolusi terjadi itu karena mereka makannya itu tidak ada, ditambah dicekik dengan berbagai macam pajak. Tapi kita tidak bisa menyalahkan pada waktu itu revolusi ke Raja Louis ke-16 kalau nggak salah, itu sampai meninggal karena dipenggal oleh rakyatnya. Itu 3 generasi sebelumnya kakeknya itu raja itu sudah parah, tapi puncaknya pada generasinya Raja Louis ke-16. Ketika rakyat cuma disuguhi slogan-slogan kejayaan, tapi yang berjaya, yang mendapatkan kemakmuran cuma kaum bangsawan, aristokrat dan juga pejabat tinggi, tapi rakyat hanya menanggung beban pajak dan juga kelaparan. Akhirnya memuncak ketika rakyat tidak bisa makan, terjadilah revolusi. Sebelum-sebelumnya tidak ada revolusi karena apa? Masih bisa dikasih makan, subsidi dan sebagainya. Tapi berhubung perang Amerika itu sampai menguras kas minus negara Prancis, akhirnya tidak bisa memberi makan subsidi rakyat. Itulah yang memuncakkan segala sesuatu terjadi di itu. Apalagi ditambah oleh para oposisi dari rakyat Prancis sendiri, dari politik sebagainya, ditambah kaum agamawan, kaum aristokrat, mereka saling berebut kepentingan, berebut pengaruh, mencari-cari selamat sendiri, akhirnya terjadilah revolusi tersebut. Dan luar biasa dampaknya sampai sekarang ada di sejarah, kita bisa melihat itu semua. Ini ngomong-ngomong terlalu banyak proyek terlalu besar, mega proyek, hiper proyek. Nanti lama-lama kira-kira di negara mana itu yang akhirnya tarik pajak ini? Mungkin nggak bunga itu. Ya masalah pengen mercusuar itu zaman sekarang. Zaman dahulu kala Raja Nebukadnezar, Raja Namrud pengen membangun Tower Babel aja kan mercusuar. Tapi kan ya kita tahu sendiri sejarahnya. Ketika mereka membangun semakin tinggi, tidak bisa melihat ke bawah, akhirnya runtuh. Nah, itulah yang terjadi. Dan yang tersisa cuma apa? Cuma cerita dan juga peninggalan runtuhan tersebut. Kecuali kalau Raja Nebukadnezar ya. Nebukadnezar, Raja Namrud membangun Tower Babel itu. Dan juga jangan seperti itu saja ya. Di zaman Genghis Khan, di zaman Alexander Agung kan juga seperti itu. Mereka pengen mercusuar, tapi ya ketika sudah lewat masanya ya ada. Tidak ada matahari yang terbit, tidak pernah tenggelam, itu tidak mungkin. Itu kiamat namanya. Jadi, tapi sejauh apa itu? Sejauh apa itu bisa mempengaruhi dunia revolusi? Maksudnya apa yang bisa menyebabkan? Kenapa kok seolah-olah ya? Kalau aku melihatnya gimana? Apakah dari situ akhirnya kok bisa mempengaruhi tatanan dunia atau warna lah, Eropa lah paling nggak? Sebenarnya bukan hanya Eropa, karena pada saat itu sudah puncaknya dari kolonisasi Eropa, jadi segala negara Eropa itu punya jajahan, dan pada saat itu yang terbesar itu Inggris dan Prancis.
ketika terjadi revolusi itu pun akhirnya berpengaruh terhadap negara jajahannya, koloni-koloni Inggris dan Prancis. Pada waktu koloni itu banyak koloni Prancis itu lepas terbawa arus revolusi. Ini termasuk berarti negara kerajaan induk ya berarti ya? Kerajaan Indo terjadi revolusi, akhirnya negara koloninya juga terpengaruh, sebagian besar direbut oleh Inggris, ada juga yang merdekakan diri tapi kemudian juga direbut lagi ketika Prancis sudah kondisi stabil, ketika bentuk republik juga pemerintahan berikutnya. Dan itu akhirnya mempengaruhi seluruh tatanan. Jangankan di jajahannya Prancis, di kita negara kita Indonesia tercinta ini juga terbawa pengaruh revolusi Prancis. Contoh, ketika revolusi Prancis terjadi, menggulingkan Raja Louis ke-16, akhirnya mengangkat seorang pahlawan perang mereka bernama Napoleon Bonaparte. Napoleon pada saat itu jadi penguasa perang terhebat di Eropa sampai bisa menaklukkan kerajaan Belanda. Dan ketika Belanda ditaklukkan oleh Napoleon, dia mengangkat adik kandungnya, Louis Napoleon, menjadi Raja Belanda. Ketika itu terjadi, mereka mengirim gubernur jenderal baru orang Prancis, tapi dia punya darah Belanda atau keluarga di Belanda ke Indonesia, namanya Herman Willem Densus. Kita kan tahu sendiri Densus ke Indonesia gimana. Ketika di Indonesia kita yang paling pasti Jalan Anyar Panarukan. Nah itu salah satu pengaruhnya. Juga sistem dari Belanda kan itu. Ya itu Belanda tapi dijajah oleh Prancis. Jadi pada saat itu kita itu juga pernah dijajah oleh Prancis. Sekitar hampir 5, 6, 7 tahun gitu pemerintahan Belanda kan dipegang oleh Prancis, dijadikan raja bawahan. Dan itu termasuk sistem swapraja, pegawai negeri, termasuk pengangkatan bupati atau sebagainya kan hampir meniru sistem Prancis semua. Ketika itu terjadi berpengaruh, kemudian Indonesia pada saat itu Hindia Belanda dijajah Prancis, kemudian kalah perang oleh Inggris, dijajah oleh Inggris, ternyata masih dilanjutkan sistem tersebut. Dan itu berpengaruh sampai sekarang, itu hanya kemiliteran Indonesia terpengaruh. Kenapa? Legiun Mangkunegaran itu dibangun meniru konsep dari tentara Napoleon. Tentara Napoleon kan legiun. Legiun Mangkunegaran itu meniru sistem legiun dari tentara Prancis itu. Dan ketika Indonesia merdeka, para legiun Mangkunegaran itu ketika melebur masuk ke BKR, TKR jadi tentara, mereka masuk bukan sebagai sebagai anggota, jadi apa? Jadi pelatih, staf, jadi pimpinan, karena mereka sudah terlatih, sudah terbukti, dan mereka sudah melaksanakan pendidikan. Termasuk Legiun Mangkunegaran Mangkunegara keempat kalau nggak salah, apa kelima itu kan yang menjadi legioner terakhir kemerdekaan itu. Dan itulah yang membuat sistem pendidikan Indonesia militer itu terpengaruh oleh Perancis itu. Apakah cuma di sisi itu saja? Apakah ada tadi yang sedikit menyinggung tadi ya? Ketika pengangkatan pejabat-pejabat dan sebagainya, itu pegawai-pegawai dan semuanya, itu artinya kan pengaruhnya tidak hanya di penataan warna militer saja kan? Tapi kan berarti kan ada yang lain-lain juga yang ditularkan atau suatu kayak ketularan gitu. Iya, sistem itu banyak sekali, sistem pamong praja. Ketika dulu kan jadi bupati, jadi raja, jadi adipati itu kan harus keturunannya langsung dari bangsawan atau raja atau bupati. Ketika sistem itu terjadi, yang bisa masuk itu bukan hanya keturunannya, tapi dia punya kompeten. Kalau dia keturunan bangsawan tadi tidak kompeten, nggak bakalan bisa jadi pejabat walaupun dia anaknya raja gitu. Nepotisme kan karena berdasarkan darah keturunan, tapi dia tidak punya kemampuan, tidak bisa diangkat. Dan itu pun ketika itu Indonesia kan skala kawulo itu tidak punya apa, yang punya adalah raja. Jadi ketika Prancis masuk, sistemnya dibalik, jadi aparat itu digaji, tidak punya hak seperti raja, mengonopoli segalanya. Jadi sistemnya jadi bukan raja absolut, raja kecil, tapi jadi pegawai. Nah, ini kalau kembali lagi ya masalah bias, yang bukan bias ya, tapi pemahaman yang akhirnya menjadi terpolar atau diaspora gitu. Itu dari situ kan mempengaruhi hukum, atau ini terkait HAM. Itu ceritanya gimana Bung? Itu mempengaruhi HAM atau kenapa kok seolah-olah itu menjadi
atau enggak adanya HAM. Padahal sebenarnya HAM itu kan orang menghargai seorang itu sudah sebelum itu kan juga banyak itu. Di Ottoman dan sebagainya kan sudah ada. Ketika di Indonesia itu ada namanya asas praduga tak bersalah. Hukum. Nah, itu pengaruh dari Prancis, sistem hukum Prancis. Dan itu siapa yang mencetuskan? Napoleon. Ketika Napoleon mencetuskan itu, dia terinspirasi dari apa? Pada waktu itu dia bertugas di Mesir, dia mempelajari Al-Quran. Dan dia mempelajari Napoleon. Ketika di Mesir, perang di Mesir, dia mempelajari Al-Quran. Dan pada saat itu kan mempelajari, dia mendapatkan, oh ternyata dalam sistem hukum itu tidak boleh menuduh orang bersalah sebelum terbukti. Jadi itulah asas praduga tak bersalah. Termasuk Mesir itu masih bagian dari Ottoman. Ketika itu masih sebagian ya. Sebagian ibaratnya ya negara masih satu kesatuan tapi pemerintahan berdiri sendiri. Oke. Terus itu terpengaruh Ottoman, dan ketika terpengaruh itu sistemnya terbawa ke Indonesia, dan Indonesia namanya asas praduga tak bersalah. Jadi siapapun dituduh di dalam hukum, jika belum terbukti di pengadilan, dia tetap punya hak sebagai dihargai asas praduga tak bersalah sebelum ketetapan hukum itu. Artinya hukum-hukum yang ada di sini itu terpengaruh dari Eropa. Ya terpengaruh dari Eropa, tapi tetap ada juga unsur hukum lokal, hukum agama bercampur menyesuaikan kebutuhan zaman. Jadi ketika zaman dahulu dan sekarang kan berbeda permasalahan, tapi tetap mempengaruhi. Terbukti asas praduga tak bersalah sampai sekarang kan tetap ada. Gitu ya. Ada pembela, ada penuntut, ada hakim, ada jaksa, itu termasuk sistem hukum yang kita terima dari Eropa. Tapi asas praduga tak bersalah itu diambil dari Al-Quran yang dipelajari oleh Napoleon ketika di Mesir pada waktu itu berperang dengan tentara Mesir di bawah pemerintahan negara bagian Ottoman pada zaman tersebut. Oke. Menarik sih kalau untuk masalah revolusi ya. Sebenarnya menimbulkan pertanyaan yang semakin bercabang begitu tentang revolusi Prancis ya. Aku masih punya beberapa pertanyaan tentang revolusi Prancis, kaitannya di beberapa negara Eropa sampai nanti bersejarah, sampai nanti platform hukum dan sebagainya. Apakah nanti terkait nggak sama buku-buku literatur dari hukum itu kan banyak yang dari Den Haag atau Belanda itu ya. Itu nanti ada pengaruhnya dari situ nggak nanti setelah revolusi Prancis itu? Tetap ada sampai sekarang itu. Indonesia itu kalau disebut sedikit, itu hukumnya itu Anglo-Saxon dan kontinental. Di Indonesia itu termasuk menganut kontinental. Kontinental itu dataran Eropa, sistem dataran Eropa. Jadi ada asas praduga tak bersalah, ada berbeda dengan sistem Inggris dan Amerika yang ketika di pengadilan kan ada juri, tapi di sistem Indonesia kan tidak ada kan. Itu meniru Eropa. Eropa tidak ada tuh yang namanya juri-juri. Kalau kita nonton film Hollywood atau film Inggris kan ada jaksa, ada hakim, ada penuntut, ada terdakwa, juga ada dewan juri atau yang menilai hukuman itu sudah benar atau salah itu dari juri tersebut. Nah, itu adalah sistem yang dari Inggris, Anglo-Saxon itu. Sedangkan di sistem kontinental dataran Eropa, hampir semua negara Eropa, dataran Eropa itu tidak ada yang namanya dewan juri itu. Jadi keputusan hukum itu sesudah ditentukan oleh hakim, bukan berdasarkan voting dari dewan juri. Ketika sudah saling terjadi persidangan dan prosesnya selesai, yang menentukan benar atau salahnya adalah hakim berdasarkan pertimbangan hukum yang terjadi selama proses tersebut. Tapi ketika sistem Anglo-Saxon yang seperti Inggris Amerika itu hakim cuma menyatakan gedok putusan, karena yang menentukan benar salah atau sebagainya itu dewan juri yang ketika kita kalau lihat film-film India ada sidang itu ada yang duduk sendiri, ada di pagar itu dewan juri. Kadang kan jumlahnya genap atau ganjil biasanya. Hingga ketika voting itu hasilnya segera terjadi, tidak ada draw lah ya. Tidak ada draw. Kemungkinan ganjil 9 atau 11 itu. Sehingga ketika pemvotingan mesti ada yang menang, ada yang kalah. Sebenarnya itu sama kayak hakim MK itu kan gitu kan. Misalnya ganjil kan 9 kalau salah aja. Ya kalau 9 ya. Hakim MK 9 tapi kan ini kan sistem peradilan kan berbeda. Ini kan kalau hakim beda, MK ya. Kalau pidana perdata umum ya sistemnya berbeda juga gitu.
Oke, ini tadi kita benar-benar tertarik ya membahas tentang masalah revolusi, dan yang paling terkenal kan revolusi Prancis ya. Jadi kita abstrak saja. Aku tadi ingin bertanya tentang hal-hal tentang masalah itu di Bung Oho. Nanti insya Allah kita masih akan berlanjut tentang revolusi ya. Kaitannya juga masalah revolusi Prancis dan juga termasuk hukum dan juga pengaruh politik ke beberapa hal gitu. Apakah juga termasuk mengaruhi di Asia ke negara Wakanda atau kemana dan sebagainya. Insya Allah kita akan lanjut lagi. Jadi makasih Bung ya, hari ini kita sudah membahas banyak informasi dari Bung Oho. Dan oke, terima kasih juga telah menyimak, dan maaf ya kalau ada kurang lebihnya dalam menemani kalian beraktivitas. Hari ini kita ngoceh ke sana kemari. Dan sampai situ sekali lagi kita bersyukur pada Allah, dan jangan lupa sholat lima waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya,